Untuk pendidikan saja mereka kayak gitu, apalagi yang lainnya. Untuk mencerdaskan anak bangsa aja mereka begitu. Kayaknya harus belajar deh, belajar kepada negara-negara yang sudah menerapkan makan gratis. Kenapa mereka bisa bagus, kenapa mereka tidak seperti ini, tidak ada kejadian gak dibayar dan lain sebagainya. Iya, Katanya makan gratis buat masa depan anak bangsa. betul. Tapi jangan sampai masa depan vendornya yang dibikin bangkrut. Contoh lah ya kan, negeri jiran kita tuh sampai sekarang ya kan makan gratis juga ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Oke, tanpa berlama-lama jom kita simak videonya guys. Ya, tonton dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Jangan hanya lihat judul dan thumbnail saja, lalu teman-teman komen ya. Jadi jadilah ya penonton yang smart, jadilah penonton yang istilahnya mendengarkan informasi secara full dulu baru komentar gitu. Oke, jom kita simak videonya, let's go. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pengusaha penyedia makan bergizi gratis MBG mengeluhkan pembayaran yang tak kunjung dibayarkan oleh pemerintah. Aduh, kenapa lagi ini ya Allah? Udah enak-enak presiden ngasih makan gratis kepada siswa-siswanya, malah oknum-oknum dari yang menerima ataupun yang dipasrahkan itu malah nggak ngasih uang gitu kan. Jadi kepada ya mungkin yang tukang masak dan lain sebagainya tak dibayar hampir 1 miliar. Dapur MBG berhenti beroperasi. Ya iyalah, kok bisa begini terjadi? Ini harus dipecat lah, harus diganti sama orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang amanah gitu. Nggak seperti ini konsepnya, Pak. Nggak gitu juga. Ini untuk demi apa namanya ya, kecerdasan, demi kesehatan anak-anak bangsa di masa depan. Lah Bapak malah kayak gitu loh. Allahu Akbar. Kalau berhenti beroperasi makan gratisnya stop dong. Haish. Akibatnya program makan bergizi gratis yang selama ini dijalankan harus terhenti. Pengusaha penyedia MBG Ira Mesra Destiawati mengatakan selama ini tidak ada pembayaran yang dilakukan oleh pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG melalui Yayasan Media Berkat Nusantara selaku penanggung jawab program makan bergizi gratis. Ira mengurus program makan bergizi gratis untuk 19 sekolah dengan kuota 3.500 packs. Wah, banyak banget, bayangkan itu. Pembayaran seharusnya terbagi dalam 2 tahap. Namun hingga hari ini pembayaran tak kunjung dilakukan sekalipun. Ira mengaku sudah mengeluarkan modal hampir 1 miliar rupiah untuk penyiapan tempat dan sajian MBG. Kok bisa? Ada apa dengan negeri kita ini? Ada apa gitu loh? Kok masih saja pejabat-pejabat yang pejabat yang seperti ini itu harusnya udah gak tahu lagi sih ya. Untuk pendidikan saja mereka kayak gitu, apalagi yang lainnya. Untuk mencerdaskan anak bangsa aja mereka begitu, apalagi hal-hal lain gitu. Pasti sudah kayaknya harus belajar deh, belajar kepada negara-negara yang sudah menerapkan makan gratis. Kenapa mereka bisa bagus, kenapa mereka tidak seperti ini, tidak ada kejadian gak dibayar dan lain sebagainya. Mungkin oknum ini itu tidak mau kalau Indonesia jadi pintar, anak-anak sekarang menjadi pintar, anak-anak masa depan menjadi pintar dan tidak bisa dikibulin ataupun dibodohin lagi. Mungkin gitu mikirnya ya kan. Allahu Akbar. Males guys kayak gini guys, kalau lihat kayak gini nih guys kan kasihan gitu loh. Aduh. Kali yang pertama itu belum,
informasinya waktu itu dari tanggal 17 sampai dengan tanggal Februari ya. Dari tanggal 17 sampai tanggal 26 itu berarti ada 8 ya, ada 8 hari kalau nggak salah. Nah 8 hari itu saya pikir janjinya kan pas 8 hari, ketentuan dari BGN itu kan 8 sampai 10 hari, tapi ini kan karena ada kasuistis hari bulan puasa libur, jadi ini kita ajukan katanya. Udah ajak duduk bareng, ayo kita duduk bareng. Apa yang menjadi persyaratan BGN? Nggak mungkin saya mitra dapur nggak memperjuangkan orang uang saya gitu. Iya nanti ini lagi proses, lagi ribet apa tidak cocok sama BGN, tidak cocok sama SPPG, gimana nih ruwet gitu. Program makan siang gratis di sekolah keren sih. Anak-anak kenyang, gizinya membaik, masa depannya cerah katanya. Tapi nih ya, vendor udah masak, udah nganter, udah keluar modal miliaran, tiba-tiba belum dibayar karena dananya seret. Bangsat, bro. Ini dagang makanan, bukan ngasih utang ke negara. Betul. Tolong. Mereka pikir ini kegiatan sosial, bukan. Iya, gotong royong gitu, gotong royong. Aduh. Selamatan satu orang buat Indonesia. Gak gitu, bos. Ini harus turun tangan sih. Pemimpin negara harus turun tangan untuk mengklirkan masalah seperti ini. Berantas aja semua orang oknum-oknum yang kayak gini ini. Maksudnya yang istilahnya diberi amanah, diberi tanggung jawab untuk mengelola, malah telat-telat gak dibayarkan. Ini usaha, bos. Ada pegawai, ada bahan baku. Iya. Katanya makan gratis buat masa depan anak bangsa. Betul. Tapi jangan sampai masa depan vendornya yang dibikin bangkrut. Jangan janji kenyangin murid, tapi pihak lain dibuat kelaparan. Betul. Program makan siang gratis yang disediakan pemerintah untuk siswa-siswa sekolah di Indonesia itu ya bakal dihentikan ya. Bankrupt, geng. Sebab ada pengusaha dari yang menyediakan makan siang gratis ini nggak dibayar. Iya. Diduga Sesuai berita ya, tadi kan. dana untuk biaya makan siang gratis ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah mentality segelintir orang di Indonesia. Iya. Nggak amanah, nggak jujur. Nggak amanah, betul. Kalau ada kesempatan, kalau boleh sikat. Kalau ada kesempatan, yang sempit pun disikat. Aduh, nggak tahu sudah. Nggak tahu saya guys ya. Nggak tahu kok bisa seperti ini. Kejadian-kejadian seperti ini. Dulu, saya ingat nih, langsung ingat. Dulu, waktu saya masih SD, itu ada programnya Pak SBY kalau tak sila ya. Intinya seperti itu. Ya, di situ ya guys ya, di situ itu ada susu gratis dikasihkan ke murid-murid ya kan. Tahu nggak susu yang kita terima, untungnya saya belum minum, kawan saya tuh udah haus habis main bola gitu kan, dapat susu senang gitu, giliran diminum dia langsung kayak ngeludahin susunya itu. Tahu nggak apa yang ada di situ? Belatung guys ya. Susunya itu udah basi, susunya itu ada itunya. Ternyata ketika dibuka memang betul susunya itu sudah kadaluarsa yang diberikan. Loh, satu sekolah itu. Allahu Akbar. Kok bisa gitu? Oknum yang gimana ini? Gak tahu saya guys ya. Masa susu basi dikasihkan ke murid-murid? Makanya, aduh, itu pengalaman pahit saya ketika saya sekolah gitu. Nggak nyangka aja kok bisa gitu. Sampai teman-teman itu, waduh kenapa ini kok bisa begini. Akhirnya apa? Ditarik kembali semua susu satu sekolah, dikembalikan lagi. Aduh, gak tahu lah guys ya. Masa kejadian kayak gitu yang udah lampau kembali lagi sampai sekarang kayak gini. Berarti gak berubah-berubah pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat seperti ini ya guys ya. Tetap aja makan duit rakyat ya kan, keringat rakyat, merugikan rakyat. Aduh. Ya, hanya kadang-kadang
sekarang banyak orang berebut-rebut ingin menduduki satu jabatan di negara kita itu ya. Sebab apa? Sebab ya, Duit. bukannya mementingkan kepentingan rakyat, mereka itu berlomba-lomba ingin menduduki satu jabatan itu, tapi untuk memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Pribadi. Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Ya. Jadi sebenarnya itu cuma ngeklaim atau jangan-jangan mereka justru lebih serius ngelola budaya itu. Aha. Waktu aku ke Sarawak, aku nemuin satu hal yang bikin aku mikir. Kenapa Apa tuh? justru Malaysia yang lebih dikenal dengan budaya Dayak daripada Indonesia? Oh, mungkin ya di sana melestarikan gitu kan? Benar. Oke. Apa nih guys? Oh, oke. What? Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Tapi, meskipun 73% wilayahnya ada di Indonesia, banyak orang luar justru lebih akrab dengan budaya Dayak dari sisi Malaysia, khususnya Sarawak. Wah, Padahal, budaya Dayak itu nggak kenal batas negara. Betul. Etnis ini hidup di banyak wilayah Borneo, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. oh gitu. Tapi kenapa ya justru Malaysia yang berhasil menjadikan budaya Dayak sebagai identitas pariwisata yang kuat? Wah, kok bisa ya guys ya? Kita di sini malah nggak begitu ini ya, nggak begitu terkenal gitu. Sedangkan di sana malah menjadi kayak icon gitu loh guys ya. Wah, Waktu keren aku ke banget. Kuching, ibu kota Sarawak, aku melihat gimana budaya Dayak bukan sekadar dipajang, tapi diramu sebagai pengalaman. Wow. Mulai dari arsitektur, kuliner, seni, sampai souvenir, semuanya konsisten ngangkat identitas lokal. Keren Bahkan banget. kamu bisa nemuin restoran Dayak yang halal certified di tengah kota. Wow, Jadi keren bukan banget, soal mengubah lepau. budaya, tapi memperluas aksesnya. Malaysia Bener. sadar kalau mau budaya lokal jadi daya tarik pariwisata harus dibikin inklusif. Betul. Mereka nggak menghapus elemen asli, tapi nambahin opsi supaya market muslim juga bisa merasakan. Sementara Keren itu, sih. di sisi Indonesia yang punya porsi Borneo lebih besar, budaya Dayak justru kurang terlihat. Kalimantan masih didominasi narasi tambang, food estate, dan pemindahan ibu kota. Iya. Kalaupun ada festival budaya, skalanya kecil dan jarang jadi promosi nasional. Image Kalimantan sebagai rumah Dayak masih belum sekuat itu. Malaysia udah lama serius mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Di Sarawak ada Sarawak Oke. Tourism Board yang fokus bikin strategi jangka panjang, termasuk Wow. positioning Sarawak sebagai destinasi budaya. Keren banget. Mereka rutin bikin kampanye Sarawak More to Discover, lengkap dengan promosi internasional, kolaborasi konten, dan partisipasi di Travel Expo Global. Wah, Sementara Indonesia lebih sibuk bangun resort, spot Instagramable, Iya sih. dan bikin Bali-Bali baru, tapi lupa memanfaatkan kekuatan identitas lokal. bener Kalimantan punya potensi budaya Dayak yang luar biasa, tapi selama narasinya nggak dikuatkan, ya susah bersaing. Bener. Orang luar mana bisa tahu kalau kita sendiri nggak angkat. Bener sih, kalau kita tidak menunjukkan, kita tidak menampakkan ke halayak ramai, ya kita nggak bakalan dapat gitu loh guys ya. Kita orang luar nggak bakalan tahu gitu kalau ada memang budaya istilahnya yang memang seunik itu dan semenarik itu gitu loh guys ya. Dan bahkan Malaysia sudah lebih maju dari kita pasal istilahnya mengembangkan hal ini gitu kan. Jadi budaya mereka diangkat kepada internasional gitu loh. Sedangkan kita ya gitu-gitu aja gitu loh guys ya. Dan kita perlu sih belajar kalau menurut saya itu untuk mengembangkan ya wisata budaya sebenarnya. Karena budaya di Indonesia itu sangat beragam dan sangat banyak sekali. Ini Keren. bukan soal siapa pemilik budaya. Budaya Dayak nggak bisa dimonopoli, karena Betul. mereka hidup lintas batas negara. Betul. Yang jadi pembeda adalah siapa yang lebih serius merawat, mengemas, dan mengenalkannya ke dunia. Malaysia nggak ngaku-ngaku. Mereka justru ngajarin kita gimana caranya memperlakukan budaya lokal sebagai harta yang bisa dibagi, bukan cuma diklaim. Keren sih. Jadi, tidak hanya ngeklaim ya, sebenarnya di sana juga ada gitu loh guys ya. Maksudnya adalah ketika istilahnya kita ya punya budaya itu, ya pandai-pandailah kita merawat dan bagaimana itu menjadi harta yang bisa dibagi seperti itu. Maksudnya adalah berpenghasilan daripada budaya itu dengan adanya apa? Dengan adanya wisata budaya itu sendiri guys. Keren sih. menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia biar budaya lokal seperti Dayak bisa lebih dikenal dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Indonesia ini betul-betul negara tipu-tipu Orang Indonesia Oh. sendiri cakap. yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Dipersulit. Seperti Iya sih, apa ya guys ya, kemarin saya ketemu sama ibu-ibu juga.
saya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu itu, dan ketika ngobrol dia bilang bahwasannya istilahnya di Indonesia itu memang ya seperti apa yang Bapak katakan ini gitu kan. Jadi kalau kita istilahnya ke suatu tempat ya kan, nah di situ dipersulit. Nah tapi kalau di tempat kita itu dipermudah. Jadi hal yang ya gak tahu juga ya guys ya. Intinya kalau kita itu melakukan sesuatu hal yang mudah itu pasti akan dipersulit. Nggak tahu juga sih. Memang kayak gitu. Jadi ibunya kemarin itu istilahnya kayak ke rumah sakit lah. Jadi ke rumah sakit itu ataupun ke klinik itu untuk meminta surat rujukan. Harusnya surat rujukan itu sangat cepat sekali. Maksudnya pelayanannya dibedakan sama pasien karena surat rujukan itu kan dia tidak sakit gitu loh. Maksudnya hanya mewakili daripada orang tuanya ataupun lansia yang istilahnya menunggu untuk masuk ke rumah sakit seperti itu. Tapi disuruh nunggu, udah datangnya jam 7 tapi disuruh nunggu sampai jam 10 guys. Itu baru masuk. Kan kasihan banget gitu kan. Hal yang biasanya mudah ya kan, tinggal dimasukkan di input untuk rujukan dan lain sebagainya, itu malah dipersulit. Maksudnya disuruh nunggu antrian yang sangat lama. Harusnya dibedakan antara yang sakit dan yang tidak sakit, ataupun memberi surat rujukan ataupun yang periksa. Harusnya seperti itu ya guys ya. Makanya dia bilang, iya ya mas, biasanya ini kan mudah gitu loh, tinggal di input aja secara online udah langsung dapat gitu loh. Padahal ya dia sudah lengkap surat periksanya dari dokternya, rekomendasi dari dokternya dan lain sebagainya gitu loh guys ya. Ya mungkin seperti itulah, hal yang mudah dibuat sulit dan yang sulit dibuat mudah ya gitulah. Kalau ada uangnya, saya mau proyek itu. Baik Pak, saya laksanakan. Hai. Contoh kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau memang Jokowi merasakan dirinya pernah kuliah di UGM, Oke. apa sih susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Kenapa harus main kucing-kucingan dengan rakyat sendiri? Malah dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini, ada sebagian orang telah dijobloskan dalam penjara. Kok bisa? Luar biasa zalim. Allahu Akbar. Memang Jawa ini tidak bisa dipercaya. Allah. Mereka licik. Licik. Allahu Akbar. Ini pendapat bapaknya ya guys, bukan saya yang bilang. Depan dan belakang itu tidak sama. Di depan kita manis, di belakang kita nusuk. Tapi yang saya maksud Jawa itu bukan semua Jawa, Iya. terutama Jawa yang duduk dalam pemerintahan. Nah gitu ya guys ya video-videonya, dan saya shock aja baru tahu gitu kan dengan istilahnya apa yang terjadi sebenarnya. Maksudnya akhir-akhir ini saya memang nggak nonton berita gitu, nggak nonton istilahnya update terbaru gitu, karena habis sakit itu karena memang full recovery gitu kan. Jadi saya santai-santai aja, nggak mau mikirin yang berat-berat. Tapi requestan daripada teman-teman, video-video yang dikirimkan oleh teman-teman sekalian ini membuka istilahnya pikiran saya gitu. Jadi tahu sekarang beritanya kayak gitu. Oke lah. Negara-negara lain yang udah maju gitu kan, mereka udah stabil ya dengan ekonomi mereka, dengan pendidikan mereka, dengan hospitality mereka. Tapi kita baru mau mulai aja sama Pak Prabowo ini, presiden kita itu baru mulai aja udah ada aja oknum-oknum seperti ini, sehingga merugikan gitu. Memang anak murid kita itu makan oke lah, tapi yang dirugikan adalah vendor-vendornya, pemasak-pemasaknya, ataupun yang menyediakan hal itu gitu loh guys ya. Ini sangat-sangat disayangkan sekali. Kepercayaan masyarakat lagi-lagi istilahnya dikhianati. Allahu Akbar. Contoh lah ya kan, negeri jiran kita tuh sampai sekarang ya kan makan gratis juga ada di sana, dan juga istilahnya ya stabil gitu, nggak ada istilahnya dikorupsi, karena memang mereka memikirkan pendidikan, terutamanya juga istilahnya hospitality ya kan, pengobatan ya, rumah sakit dan lain sebagainya. Mereka juga memikirkan hal itu yang diutamakan dalam negara. Kalau semua itu, dua faktor itu sudah bagus, maka ekonomi akan berjalan dengan stabil gitu. Gak tahu lah guys ya.
Mau gimana lagi, sudah ya udahlah, kita pasrah aja. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita dan memberikan perubahan kepada orang-orang yang seperti ini ya guys ya. Kasih ini juga gak apa-apa sih, kasih teguran gitu kan. Yang mereka bisa sadar bahwasannya makan duit rakyat itu memang sisanya sangat pedih nantinya guys ya. Gak sadar-sadar lah, ya udahlah, biarin aja, ikut aja arahan setan. Oke guys, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.